Ija, kembali lagi bersama aku di channel Eusen. Kali ini kita akan membahas tentang Ultraman Omega episode ke-12. Ya cukup telat ya, tapi nggak apa-apa lah ya, kita bahas. Tapi sebelum kita mulai ke videonya, seperti biasa lah ya kan, kita intro dulu. AM to the PM, PM to the AM. If I quit your PM, I still rock Mercedes home. If I quit this season, I still be the greatest. Bayangin kamu baru aja kalah dari monster raksasa, teman kamu hampir celaka gara-gara kamu, dan sekarang kamu harus mutusin nih, mau lanjut berjuang atau kabur aja. Nah itulah yang terjadi sama Kose di episode 12 yang berjudul Apa Yang Aku Ingin Lakukan. Episode ini bukan cuma soal pertarungan keren lawan kaiju, tapi juga soal pencarian makna hidup, rasa bersalah, dan keputusan besar nih. Kose merasa bersalah karena udah nyeret Sorato ke dalam bahaya waktu melawan kaiju. Rasa nggak pantas jadi pelindung nih. Dia pun pergi dari Sandoare House. Dan di sisi lain, Kose yang kehilangan arah pun ketemu sama peneliti cewek yang lagi nyari fragmen kaiju. Dari obrolan mereka, Kose mulai mikir lagi soal tujuan hidupnya. Apa dia bertarung buat diakui atau buat bener-bener melindungi orang lain nih? Sementara itu, organisasi NDF lagi siapin operasi besar buat ngalahin kaiju super kuat bernama Eldo Chimera. Makhluk ini udah nyerap banyak gen dari kaiju lain, bikin dia makin susah dikalahkan. Tapi lewat strategi cerdas, injeksi energi dosis tinggi, dan bantuan dari Omega serta Kose, mereka akhirnya berhasil ngalahin Eldo Chimera. Masalahnya, Kose mau ngeluarin Rekines, identitasnya kebongkar sama Ayumu, dan ini bakal jadi masalah besar di episode selanjutnya ya. Kose ngerasa gagal total setelah pertarungan sebelumnya. Dia ngerasa udah nyakitin Sorato dan milih buat ninggalin timnya. Nah, Kose yang lagi down malah ketemu peneliti yang ngajarin dia cara mikir ilmiah soal kaiju dan kehidupan nih. Dari situ dia mulai sadar, mungkin dia belum sepenuhnya ngerti tujuan hidupnya sendiri. Nah, kita beralih ke markas NDF ya. Mereka dapat kabar kalau Eldo Chimera udah nyerap gen Dogrid dan jadi makin kuat nih. Mereka pun nyiapin rencana gila, yaitu tanam jangkar anti kaiju, terus suntik energi besar-besaran biar sel Chimeranya meledak dari dalam. Nah, kenapa bisa meledak? Karena sel Chimera ini ada batasnya ya, untuk menyerap gen atau kaiju. Nah, di sisi lain, Kose mulai bangkit lagi nih dan bantu riset buat ngumpulin data penting dari si peneliti itu ya. Nah, waktu operasi dimulai, Eldo Chimera ngamuk parah ya. Satu-satunya jangkar yang nancep mulai copot. Di momen genting itu, Omega sudah turun tangan duluan ya untuk mencegahnya. Setelah itu, Kose pakai kemampuan Rekinesnya nahan si jangkar. Sementara itu, Sorato ngeluarin semua tenaga buat nyerang balik. Kerja sama manusia dan Ultra akhirnya bikin Eldo Chimera roboh ya, atau hancur lah. Setelah pertarungan itu, Kose dan Sorato ngobrol jujur ya. Kose ngaku selama ini dia bertarung karena pengen dihargai, tapi sekarang dia sadar yang penting bukan pengakuan, tapi keinginan buat melindungi orang lain. Ayumu ngeliat kekuatan Kose secara langsung, dan rahasia mereka atau rahasia si Kose ini terbongkar duluan ya sama si Ayumu. Mungkin di episode 13 bakal diceritain sama Kose semua kerahasiaan itu ya, dengan satu syarat aja, jangan beritahu kepada publik. Itu aja ya. Ya itu untuk tambahan aja. Kita langsung aja ke poin pentingnya. Kose ngalamin dilema besar yang nyentuh sisi emosionalnya. Selama ini dia pikir udah tahu tujuan hidupnya, tapi waktu gagal dan meninggalkan Sorato, dia sadar kalau motivasinya nggak sepenuhnya tulus ya. Obrolan dengan peneliti cewek di tengah reruntuhan jadi titik balik si Kose.
Dari obrolan itu, dia mulai ngerti kalau niatnya bertarung bukan cuma soal pengakuan, tapi soal kemauan buat bener-bener melindungi orang lain. Disinilah Kosei tumbuh. Dia nggak lagi cuma jadi partner Ultraman, tapi juga pribadi yang punya keyakinan dan arah sendiri nih. Episode ini jadi contoh sempurna gimana kekuatan manusia dan Ultraman bisa saling melengkapi. NDF dengan strategi ilmiah mereka, Omega dengan kekuatan fisiknya, dan Kosei sebagai penghubung dua dunia itu. Mereka bareng-bareng ngelawan Eldo Chimera bukan cuma dengan tenaga, tapi dengan otak dan kepercayaan. Strategi tanam jangkar anti kaiju plus injeksi energi tinggi nunjukin kalau ilmu dan keberanian sama pentingnya. Pertarungan ini bikin kita sadar ya, kemenangan datang dari kolaborasi, bukan kekuatan tunggal aja. Di bagian akhir, tensi meningkat waktu Ayumu ngelihat langsung kekuatan Regenes dari Kosei. Sekilas momen itu kecil tapi dampaknya besar ya. Hubungan antar karakter mulai diuji dan rasa percaya yang udah dibangun pelan-pelan mungkin bisa runtuh kembali. Ya meskipun di preview second court-nya atau trailer second court-nya mereka itu masih solid lah ya kan. Mungkin ada dilema dikit nih di episode 13 ya, yang kita akan bahas gak jauh lagi ya. Nah, Kosei dihadapkan pada dilema baru nih, jujur sama teman-temannya atau terus menyembunyikan rahasianya. Ya meskipun dia sudah bilang sama Ayumu, aku mau cerita tapi bukan sekarang ya. Episode ini ditutup dengan nuansa tegang tapi emosional, bikin kita penasaran gimana nasib Kosei dan hubungan mereka ke depannya. Episode 12 ini bisa dibilang titik balik besar buat Ultraman Omega. Gak cuma soal monster gede atau aksi keren, tapi juga soal pertumbuhan karakter dan makna sejati dari jadi pahlawan. Sorato dan Kosei sama-sama belajar kalau kekuatan bukan segalanya. Niat dan keberanian buat melindungi itu yang paling penting. Episode ini juga jadi jembatan buat konflik baru yang lebih personal. Dengan rahasia yang udah kebongkar, hubungan antar karakter mungkin pasti bakal diuji di episode selanjutnya ya. Dan itu bikin kita makin gak sabar nunggu kelanjutan ceritanya. Yaitu untuk kesimpulan dari episode 12 Ultraman Omega. Gimana nih menurut are-are? Ya, episode ini benar-benar ya dari kemarin ya. Dari kemarin sampai episode ini benar-benar karakter utamanya si Kosei ya. Si Sorato tuh dapat bumbu sedikit lah di 2 episode ini. Entah di episode 13 besok ya. Tapi ya dari bawah atau dari dia putus asa, si Kosei ini bangkit lagi dan mulai membantu si Sorato ya. Itu tensinya dapat banget. Kalau kalian nontonnya pakai perasaan dan bisa mikir ya. Ya itu untuk tambahan atau pendapat pribadiku ya. Kalau kalian ada pendapat lain, tulis di kolom komentar ya. Kalau ada tambahan di alur ceritanya atau poin pentingnya juga boleh ditulis di kolom komentar ya. Ya segitu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Like kalau kalian suka, dislike kalau kalian jelek, dan share video ini. Follow aku yang ada di sini. Jangan lupa senyum. Hari ini wassalamualaikum and dah.